Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu Channel. Semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Kembali lagi dengan saya Faiza Shihab dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kita akan mempelajari topik lain atau topik yang baru, yaitu mengenai time value of money. Di sini time value of money terdiri dari dua bagian, ada bagian pertama dengan bagian yang kedua. Nanti jika informasi yang saya berikan terdapat kekurangan ataupun ada kritik, saran ataupun tambahan atau mungkin pertanyaan, silahkan tulis di menu komen ya. Jadi di sini kita bisa sama-sama saling belajar. Baik, untuk memulai topik kali ini, lagi-lagi kita akan cari tahu dulu tujuannya apa sih kita belajar topik ini. Pada dasarnya kita ingin mengetahui konsep present value, future value, kemudian bagaimana jenis-jenis cash flow yang ada, apakah itu single amount ataupun annuity ataupun mixed stream. Apa sih itu semua? Nanti akan saya jelaskan satu-satu jargon-jargon yang ada yang akan kita pakai nantinya. Jadi kenapa kita mempelajari time value of money? Konsep time value of money itu adalah merujuk pada observasi nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Jadi kita ingin menentukan menerima uang itu lebih baik tuh di waktu yang kapan. Contohnya misalkan begini, dari dulu sampai sekarang masih ada uang 500 rupiah. Kamu maunya dapat uang 500 rupiah itu 20 tahun yang lalu atau mau dapatnya sekarang? Coba difikirkan baik-baik, di pause dulu video ini. Dan kenapa alasannya? Dulu zaman saya SD 500 rupiah itu wow, gede banget. Sampai ada sisa uangnya untuk jajan. Sekarang dikasih uang 500 rupiah buat apaan? Kita untuk parkir aja kita bayarnya 2000 gitu ya. Nah, jadi konsep time value of money, nilai intrinsik tadi atau nilai yang ada di dalam uang atau nilai nominal yang tertera dalam uang, itu kapan enaknya dipakai? Apakah yang present value atau nilai sekarang atau future value-nya di masa yang akan datang? Jadi inilah menariknya konsep time value of money. Kita akan melihat mana nilai uang yang lebih baik, di periode yang mana yang lebih baik. Oke, jadi untuk komponen-komponen ataupun jargon-jargon atau istilah yang dipakai dalam time value of money itu ada PV atau present value, ada future value, ada PMT atau payment atau cash flow. Kemudian ada EAR, ada yang kita sebut dengan effective annual rate, ada APR atau annual percentage rate, dilambangkan dengan R kecil, atau annual rate of interest. Ada compounding interest atau kita sebut dengan bunga majemuk, akumulasi bunga dari pembayaran bunga sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu misalkan nabung ke bank, kamu punya uang 1 juta, kamu ketabungkan, dia berbunga setelah setahun mungkin berapa persen, anggaplah 10%. Jadinya 1,1 juta. Nah, uang 1,1 juta tadi kan uang kamu sebenarnya cuma 1 juta. Ada bunganya nih 100.000. Lalu dibungakan lagi. Dikalikan lagi 10%, menjadi 1.210.000. Itu namanya bunga majemuk, bunga yang dibungakan. Kemudian ada lagi lambangnya adalah N kecil. N kecil ini adalah periode waktunya. Itu berapa lama? M, berapa banyak bunga yang dibayarkan dalam setahun. Itu maknanya M. Oke, untuk melakukan perhitungan ada bantuan yang bisa kamu pergunakan. Yang pertama, kamu bisa menggunakan timeline. Nanti saya ajarkan konsep-konsepnya. Lalu kamu pun bisa menggunakan tabel finansial atau tabel PV dan FV, tabel present value dan tabel future value. Tabel present value dan future value itu adalah seperti ini. Nanti akan saya tampilkan lagi ya. Oke. Kemudian kamu bisa menggunakan financial calculator, bisa download aplikasinya. Cuma memang cara menggunakannya itu perlu belajar lagi.
ada electronic spreadsheet atau kita bisa menggunakan Excel, tapi untuk pembelajaran kita akan fokus ke timeline ataupun tabel PV dan FV. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kamu harus tahu dulu jenis-jenis cash flow dalam table of money. Pertama, yang kita sebut dengan annuities, arus kas ataupun cash flow yang sama setiap periode waktunya. Periode waktu bisa jadi bulanan, bisa jadi tahunan, bisa jadi harian. Nggak ada masalah di situ. Namun, tiap periode waktu tersebut cash flow-nya sama. Maksudnya misalkan tahunan, di tahun 1 ya 100 dolar, tahun 2 ya 100 dolar, tahun 3 ya 100 dolar. Itu maksudnya anuitas. Cash flow annuity. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan mixed stream. Mixed stream itu cash flow dengan nilai yang berbeda di tiap periode waktunya. Di tahun 0 keluar duit nih 50. Tahun 1 dapat uang 100. Di tahun 2 dapat uang 75. Tahun 3 dapat uang 50. Itu yang kita sebut dengan mixed stream. Dia tidak tentu di tiap periode waktunya. Ada lagi yang kita sebut dengan perpetuity. Perpetuity ini adalah cash flow-nya terus menerus tanpa limit atau infinite, tidak terhingga. Jadi nggak ada periode waktunya ini nggak tahu nih sampai kapan. Tapi cash flow-nya berjumlah bernilai sama. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam topik present value. Present value nanti akan terbagi dengan cash flow-nya 3 tadi, anuitas, mixed stream, dan perpetuity. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk present value untuk konsep yang anuitas, annuity. Dalam topik yang sekarang sedang saya bicarakan, kita akan mencari tahu cara menghitung nilai present value atau nilai yang sekarang dengan jika saat future value-nya diketahui. Rumusnya apa? Jangan lupa nih untuk anuitas ya. Present value sama dengan cash flow dibagi bunga dikali 1 minus 1 dibagi 1 tambah R pangkat N. Jangan lupa ya, ini kita ujiannya tertutup ya, ini jadi harus dihafalkan semua. Kalau kita ingin menggunakan tabel finansial, kita pakai tabel present value yang anuitas. Oke. Ini adalah contoh tabel present value dan future value. Jadi kalau untuk tabel A1, kamu harus baca nih tulisannya. Present value interest factor atau PVIF. Nggak ada kata-kata anuitas di sini. Oh, ini berarti bukan tabel anuitas, lewatin. Oke, tapi ini adalah tabel future value. Di sini ada lagi tabel A2, future value interest factor for $1 annuity. Berarti ini untuk cash flow anuitas. Atau di sini lambangnya yang lebih enak nih adalah PVIFA. Ini adalah present value, future value untuk yang anuitas. Ada lagi tabel A3. Tabel A3 adalah present value interest factor. Nggak ada kata-kata annuity di sini. PVIF. Berarti ini adalah tabel untuk mencari tahu nilai present value, namun bukan yang anuitas. A4, present value interest factor for $1 annuity, PVIFA. Ini adalah untuk yang anuitas ya. Jadi tabel anuitas kamu akan merujuk ke sini. Nah, sekarang kita balik lagi. Rumusnya apa? Untuk tabel kita menggunakan tabel finansial, itu adalah cash flow dikalikan PVIFA, di mana R ketemu dengan N. Contohnya, hitunglah nilai sekarang dari cash flow yang bernilai $100 tiap tahunnya selama 3 tahun dengan bunga 10%. Jadi di tahun pertama 100, tahun kedua 100, tahun 3 100. Jadi kalau kita mau melihat seperti ini, 100 ini adalah future value. Jadi kita tarik ke tahun nolnya. Begitu pula yang kedua, tarik. Nah, karena nilainya ini adalah sama, kita nggak perlu narik satu-satu. Kita cukup menggunakan rumus 100 dibagi 10% dikali 1 minus 1 dibagi 1 plus 10% pangkat 3. Oke, jadi akan ketemu 248,6852.
Atau kita menggunakan tabel finansial. Tabel finansial adalah CF dikalikan tabelnya. CF-nya 100, tabelnya adalah pertemuan antara 10% dengan 3. Ingat, tabel yang kita pakai adalah present value interest factor annuity atau PVIFA. Tadi adalah 10%, ketemunya dengan 3. Di sini adalah angkanya 2,4869. Jadi udah deh ketemu 2,4869 dikalikan 100, angkanya adalah 248,69. Lebih gampang ya pakai tabel finansial ya. Hasilnya sama tuh. Jadi gimana Bu ujian Bu? Terserah kamu pakai yang mana. Kalkulator boleh, pakai tabel finansial juga boleh. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana kita mencari tahu present value jika bukan anuitas. Tiap tahun itu beda-beda nih cash flow-nya. Nah, kalau seperti ini kamu harus ngitungnya tiap tahun. Jadi kalau kamu lihat di sini, kita akan menghitung present value di tahun 0. Oke, seperti ini ya. Ya, present value di tahun 0. Kita akan menghitung present value di tahun 0, di mana present value yang di tahun 1 ditambahin PV2, tambahin PV3, tambahin PV4. Jadi kalau kamu lihat di sini rumusnya adalah future value dibagi 1 plus R pangkat N. Jadi kita lihat dulu. Kita kan akan narik di tahun 0. Akan narik di tahun 0 ya ini. Ini adalah yang angka 1 dulu. 1 ke angka 0. 1 ke 0. Berarti N-nya berapa kali loncat tuh? Loncatnya cuma sekali. Maka pangkat 1. 2 ke 0. Berapa kali tuh loncatnya? 1, 2. Makanya di sini ada 2. Jadi tergantung ya, kamu akan mau melihat nilai future value terhadap present value yang mana. Kalau ini kan dari yang tahun 1 ke tahun 0, dari 2 ke tahun 0, 3 ke tahun 0, 4 ke tahun 0. Karena itu pangkatnya akan menyesuaikan. Di sini jangan lupa di sini adalah future value-nya. Maka nilainya yang di tahun 1 adalah 100, tahun 2 adalah 300, tahun 3 adalah 300, dan tahun 4 adalah minus 50. Lalu kamu cari tahu angkanya. Jangan lupa di angka 50 sini adalah minus, maka ada angka di present value-nya juga akan minus. Maka ketemu angka 530. Bagaimana kalau kita menggunakan tabel finansialnya? Future value dikalikan PVIF. Jadi selalu kamu harus mencari bagaimana menentukan tabel. Ya, kalau emang kamu lagi mencari tabelnya present value, ya kamu bukanya tabelnya present value. Nggak usah bingung-bingung. Kalau kamu lagi nyarinya future value, ya kamu bukanya tabel future value. Sesimpel itu. Nah, sekarang karena ini adalah mixed stream, jadi kamu harus nyari satu-satu, maka kamu harus satu-satu nih dikalinya. Future value yang tahun 1 yaitu adalah 100 dikalikan, ini kan 10% ketemu dengan angka 1. Berarti kita lihat lagi present value. Nah, present value interest factor PVIF 10% dikalikan ketemu dengan angka 1. Karena N-nya adalah 1. 0,9091 adalah yang ini. Dikalikan 100 dapat angkanya adalah 90,91. Dan seterusnya. Angka-angka ini cek lagi ya di tabel ya, biar tahu cara nyarinya seperti mana. Ketemu angka 30,07. Jadi kalaupun kamu menghitung pakai kalkulator ataupun pakai financial table, hasilnya hampir sama. Apapun boleh digunakan. Oke, bagaimana kalau kita mencari present value perpetuity? Rumusnya adalah current cash flow dibagi R. Simple ya. Udah tinggal 100 dibagi 10%, dapat 1000. Udah deh, selesai.
Sekarang kita masuk ke future value. Future value sama juga konsepnya dengan present value. Bedanya adalah kalau future value kita ingin tahu nilai di akan datang, di masa yang akan datang. Jadi kalau untuk annuities rumusnya apa? Rumusnya adalah ini. CF dikali 1 plus R pangkat N dikurangin 1 dibagi R dikali 1 plus R. Financial table-nya karena annuity kita akan menggunakan future value interest factor annuity. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Contohnya adalah seperti ini. Hitunglah nilai yang akan datang dari cash flow yang bernilai sama $100 tiap tahunnya selama 3 tahun dengan bunga 10%. Oke, berarti di sini ada 100, ada 100, ada 100. Tapi kita ingin tahu di tahun ketiga, future value tahun ketiga. Oke, nah kita akan lihat di sini ya, tinggal kita masukkan saja angkanya. Ketemu di angka 331. Hampir sama ya, R-nya ini hampir sama dengan present value, hanya cuman rumusnya aja beda. Oke, sekarang bagaimana kalau tabel? Ya, cash flow dikalikan FVIFA, future value interest factor annuity. Jadi kalau kita lihat tabelnya, tabel yang future value interest factor annuity atau FVIFA. Yang mana dia? Pertemuan antara 10% dengan 3. Kita lihat lagi, 10% dan 3 angkanya ada di angka 3,31. Jangan lupa angka titik di sini adalah koma ya, desimal ya, 3,31. Jadi ketemulah 100 dikalikan 3,31, angkanya adalah 331. Itulah future value untuk anuitas. Bagaimana kalau untuk future value yang mixed stream? Sama juga rumusnya. Cuma rumusnya adalah future value present value dikali 1 plus R pangkat N. Udah deh, tinggal kamu masukin. Nah, perbedaannya adalah kenapa di sini 2, kenapa nggak 3 angkanya? Karena di sini kamu cash flow-nya adanya di tahun 1. Kemudian cash flow tahun 2 itu adalah 200 dan tahun 3 adalah 300. Maksudnya gimana? Kita ingin tahu future value yang ada di tahun ketiga. Jadi present value future yang di tahun 1 100 ini loncatnya ke tahun 3 berapa kali? 1, 2. Loncatnya 2 kali, makanya di sini pangkatnya adalah 2. Lalu untuk yang 2 ketiga, 2 ketiga loncatnya cuma sekali, maka dia adalah pangkat 1. Nah 3 nggak loncat di mana-mana, maka dia adalah pangkat 0. Gitu ya. Ketemu angka 641. Begitu pula untuk yang di tabel. Kamu harus mengerti dulu menentukan dia loncatnya berapa kali agar di tabelnya kamu juga bisa melihat perpotongan yang sama antara bunganya dengan N-nya. N-nya ini harus hati-hati menentukannya. Nanti kita akan melakukan latihan lebih banyak di kelas ya. Oke. Nanti di sini kamu cari tahu sendiri angka-angkanya ya. Sama saja, cuman bedanya di sini adalah tabel future value interest factor. Maka di sini adalah future value interest factor, itu adalah yang tabel A1. Oke. Oke, untuk rumus EAR ini adalah rumusnya 1 plus R per M pangkat M, begitu-begitulah ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian yang akan mempengaruhi nilai R dan nilai N itu adalah komponen M. Jadi kalau di situ ada unsur R, ada unsur M di situ, dalam setahun misalkan pembayaran bunga adalah 2 kali, maka M-nya adalah 2. Maka kalau M-nya 2, R akan menjadi dibagi 2 dan N-nya akan dikalikan 2. Atau dengan kata lain, unsur R itu akan dipengaruhi M dan unsur N akan dikalikan dengan M. Contoh soal yang mana, Bu? Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat kalian akan mengerjakan contoh-contoh soal berikut ini. Nanti akan saya berikan contoh soalnya. Baik, ini adalah contoh soalnya untuk time value of money.
Kita baca bersama-sama ya. Bapak Aziz memiliki dana 35 juta dan disimpan dalam bunga bentuk deposito berjangka di bank. Tingkat bunganya adalah 9% per annum. Maksudnya di sini adalah 9% per tahun. Dan dana tersebut dibungakan secara majemuk. Pertanyaannya, berapakah nilai uang Bapak Aziz setelah 6 tahun jika bunga diterima secara yang pertama adalah tahunan, yang pertama adalah 6 bulanan. Maka ini akan muncul M di sini, konsep M. Yang B, dalam waktu berapa lama uang Bapak Aziz menjadi 3 kali lipatnya jika bunga diterima secara tahunan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini soal apa? Kamu disuruh nyari present value atau kamu disuruh nyari future value? Kira-kira Bapak Aziz memiliki dana sebesar 35 juta. Jadi ini apa nih? Present value atau future value? Ya, dia adalah present value. Atau kalau misalkan masih bingung, baca soalnya. Berapakah nilai uang Bapak Aziz setelah 6 tahun? Berarti yang tanyain apa nih? Yang tanya adalah future value. Nah, sekarang soal apa ini? Annuity atau bukan? Harus tahu dulu. Ini bukan soal annuity. Kenapa? Uang 35 jutanya cuma sekali, bukan tiap tahun. Kamu harus membedakan mana annuity mana tidak ya. Oke, jadi sekarang kita lihat contoh soalnya. Kalau bunganya itu adalah tahunan, jangan lupa M itu adalah berapa kali pembayaran bunga dalam 1 tahun. Kalau tahunan berarti M nya 1. Kalau 6 bulanan, bulan ke-6 bayar, bulan ke-12 bayar. Berarti berapa kali dia bayar dalam setahun? Bayarnya adalah 2 kali. Sehingga yang akan menjadi perubahan adalah kalau ditanyakan nilai uangnya setelah 6 tahun, harusnya kan N-nya 6. Iya, N-nya 6. Kalau untuk yang bunganya bayarnya tahunan. Tapi kalau yang bunganya bayarnya 6 bulanan, dia akan menjadi 2 kali lipatnya, 12. Kenapa? Karena 6 dikali 2. Jangan lupa konsepnya. N dikali M dan R dibagi M. Sehingga untuk yang tahunan, R-nya itu tetap 9% atau 0,09. Namun R yang untuk 6 bulanan, di mana M-nya itu adalah 2, dia akan menjadi 4,5% atau 0,045. Sehingga kita disuruh cari tahu nih, berapa sih uangnya Bapak Aziz setelah 6 tahun. Berarti future value tahun ke-6 itu adalah present value dikalikan 1 plus R pangkat N, berarti 35 juta dikalikan 1 plus 0,09 pangkat 6. Hasilnya adalah sekian. Untuk yang 6 bulanan, maka future value 12. Menjadi PV dikali 1 plus 0,09 dibagi 2, atau ya ada angka ini dah, 0,045 pangkat 12. Sehingga hasilnya adalah sekian. Lalu kalau umpamanya kita lihat pertanyaan kedua, dalam waktu berapa lama uang Bapak Aziz menjadi 3 kali lipatnya? Berarti yang tadinya 35 juta menjadi 3 kali lipat. Nah, itu berarti nilai yang akan datang dong. Makanya di sini kita masukin aja rumus future value sama dengan present value dikalikan 1 plus R pangkat N. Karena di sini adalah kita nggak tahu dia N yang berapa, di sini kita tetap masukkan N saja atau future value saja. Berarti 35 dikali 3 sama dengan 10 juta dikali 1 pangkat 0,09 pangkat N. 105 sama dengan 10 juta dikalikan 1,09 pangkat N. Di sini saya bagi 10, di sini saya bagi 10 supaya 10 yang sebelah kanan hilang, jadi menjadi 10,5 sama dengan 1,09 pangkat N. Lalu kita gunakan log, sehingga N adalah log 10,5 dibagi log 1,09. Pakai kalkulatornya ya untuk log.
nulisnya 10,5, baru kita klik lock, dibagi 1,09, baru kamu tulis lock, sama dengan ketemu angka 27,29 tahun. Jadi kalian tetap harus memfamiliarkan ya cara menggunakan kalkulatornya, dan itulah konsepnya. Baik, demikian untuk Table of Money part 1. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan tulis saja di menu komen. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar ya. Saya Faiza Shihab undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.